Dada ini terasa sesak, bukan karena sakit, melainkan karena debaran yang begitu hebat hingga aku bisa mendengar detaknya di telingaku sendiri. Di hadapanku, duduk seorang wanita yang kecantikannya seolah tak lekang oleh waktu, meski usianya kini telah menginjak 46 tahun. Murni, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi buah bibir di desa kami sebagai janda kembang, kini sah menjadi istriku. Malam ini adalah malam pertama kami, sebuah momen yang selama ini hanya berani kurangkai dalam mimpi-mimpi paling liar sekalipun. Saat jemariku perlahan menyentuh pundaknya yang halus, aku bisa merasakan getaran yang sama darinya. Ia menoleh, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, menyiratkan sebuah rahasia besar bahwa setelah belasan tahun menutup diri, hanya kepadaku ia akhirnya bersedia membuka kembali gerbang hatinya yang selama ini terkunci rapat. Kehidupan di desa kecil kami selalu penuh dengan desas-desus, dan nama Murni selalu menjadi topik utama di warung kopi maupun di sela-sela kegiatan mencuci di sungai. Ia kehilangan suaminya di usia yang terbilang muda, sekitar 30 tahun, karena sebuah kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Murni seolah menarik diri dari pergaulan yang bersifat pribadi. Ia tetap ramah, tetap tersenyum saat berpapasan di jalan, namun ada dinding kaca yang tebal dan tak terlihat yang ia bangun di sekeliling dirinya. Banyak pria, mulai dari pengusaha sukses di kota hingga duda-duda kaya di desa tetangga, mencoba mendekatinya. Mereka datang membawa janji-janji manis, harta, dan kemapanan. Namun semuanya pulang dengan tangan hampa. Murni tetap setia pada kesendiriannya, mengurus kebun bunga dan rumah peninggalan suaminya dengan penuh ketelatenan. Aku sendiri hanyalah seorang pria yang awalnya hanya bisa mengaguminya dari kejauhan. Usiaku terpaut 7 tahun lebih muda darinya, sebuah jarak yang bagi sebagian orang mungkin dianggap tabu atau aneh. Namun bagiku, usia hanyalah angka yang tak mampu membendung rasa kagumku pada ketegaran jiwanya. Ketertarikanku padanya bukan sekadar karena wajahnya yang masih kencang dengan guratan kecantikan alami khas wanita desa, melainkan karena misteri di balik matanya yang selalu terlihat teduh namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Aku mulai memberanikan diri mendekatinya bukan dengan rayuan, melainkan dengan tindakan-tindakan kecil yang tulus. Aku membantunya memperbaiki pagar rumah yang mulai lapuk, membawakan bibit tanaman langka yang aku temukan di hutan, atau sekadar menemaninya duduk di teras sambil menyesap teh hangat di sore hari tanpa banyak bicara. Murni adalah tipe wanita yang tidak mudah percaya pada kata-kata. Baginya, janji adalah beban, dan cinta adalah sesuatu yang menakutkan karena bisa merenggut kebahagiaan secepat ia datang. Namun, kesabaranku perlahan membuahkan hasil. Dalam kurun waktu 3 tahun pendekatanku, ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang ketakutannya akan kesepian, dan tentang bagaimana ia merasa dunia luar begitu kejam terhadap seorang janda. Orang-orang hanya melihatku sebagai objek. "Aris," ucapnya suatu sore dengan nada bergetar. "Mereka ingin memilikiku karena fisikku, bukan karena siapa aku sebenarnya." Kalimat itu menghujam jantungku, dan saat itulah aku berjanji bahwa aku akan menjadi pria yang berbeda. Aku ingin mencintainya sebagai manusia, sebagai Murni yang rapuh namun kuat, bukan sebagai ikon kecantikan desa yang diperebutkan. Kedekatan kami yang semakin intens mulai memicu gosip miring di desa. Namun, anehnya, kali ini Murni tidak lagi peduli. Ia seolah sudah menemukan sandaran yang selama ini ia cari secara diam-diam. Puncaknya adalah ketika suatu malam di bawah rintik hujan, ia menggenggam tanganku dan berbisik, "Hanya kamu yang membuatku merasa aman, Aris. Jangan pergi." Kata-kata itu adalah kunci yang membuka gembok hatinya. Tanpa keraguan sedikit pun, aku melamarnya secara sederhana di depan beberapa kerabat dekatnya. Ia menangis haru, menyadari bahwa di usianya yang sudah kepala 4, ia masih diberikan kesempatan untuk merasakan debaran cinta yang tulus. Hari pernikahan kami berlangsung dengan sangat hikmat. Tidak ada pesta pora yang berlebihan,
Hanya doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang terdekat yang benar-benar memahami perjalanan cinta kami. Murni tampak sangat anggun dengan kebaya putih yang membalut tubuhnya yang masih terjaga dengan baik. Wajahnya berseri-seri, memancarkan aura kebahagiaan yang selama 16 tahun ini tertutup oleh kabut duka. Dan disinilah kami sekarang, di dalam kamar pengantin yang harum semerbak bunga melati, memulai babak baru yang penuh dengan ketidakpastian sekaligus harapan yang meluap-luap. Malam itu, bulan muda menggantung malu-malu di langit, memberikan sedikit cahaya yang menembus celah jendela kamar. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan dan helaan napas kami yang mulai tak beraturan. Aku mendekatinya yang masih duduk diam, menatap jari-jarinya yang saling bertaut di atas pangkuan. Rasa gugup yang luar biasa melanda diriku, padahal aku bukanlah seorang remaja lagi. Namun, menghadapi wanita sepertinya, yang telah melalui begitu banyak badai kehidupan, membuatku merasa harus sangat berhati-hati. Aku tidak ingin merusak kesakralan momen ini dengan ketergesa-gesaan. Aku ingin setiap detik malam pertama ini menjadi kenangan yang akan ia simpan selamanya sebagai pembuktian cintaku. Murni, bisikku lembut, hampir seperti desisan angin. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang kini tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan binar gairah dan penyerahan yang utuh. Aku meraih jemarinya, merasakan betapa dinginnya tangan itu karena kegugupan yang sama. Pelan-pelan, aku membantunya melepas satu persatu perhiasan yang masih melekat di tubuhnya. Setiap gerakan terasa begitu bermakna, sebuah simbol bahwa segala beban masa lalu kini telah ditanggalkan. Kami saling memandang dalam diam, membiarkan bahasa tubuh yang berbicara. Ada sebuah koneksi batin yang begitu kuat, seolah-olah jiwa kami sudah lama saling mencari dan akhirnya bertemu di titik ini. Saat aku merangkulnya, tubuhnya terasa hangat dan lembut. Aroma tubuhnya yang khas, perpaduan antara wangi bedak tradisional dan keharuman alami kulitnya, memenuhi indera penciumanku, membuat kepalaku terasa pusing oleh kebahagiaan. Aku mencium keningnya dengan penuh takzim, sebuah janji bahwa aku akan selalu melindunginya. Kecupan itu kemudian turun ke kedua matanya, pipinya, dan akhirnya berlabuh di bibirnya yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan. Ciuman pertama kami sebagai suami istri terasa begitu magis, penuh dengan rasa haus akan kasih sayang yang telah lama terpendam. Murni membalas pelukanku dengan erat, seolah takut jika ia melepaskannya, semua ini akan menghilang seperti fata morgana. Dada kami beradu, membiarkan detak jantung kami yang berpacu kencang saling bersahutan. Ada rasa haru yang menyeruak saat aku menyadari bahwa aku adalah pria pertama yang menyentuhnya setelah sekian lama ia mengunci diri. Ini bukan sekadar tentang nafsu, melainkan tentang penyatuan dua jiwa yang telah lelah berkelana. Kami mulai bergerak dengan perlahan, penuh kelembutan, seolah-olah kami sedang menari di atas awan. Setiap sentuhan yang kuberikan dibalasnya dengan desahan halus yang menjadi musik paling indah bagi telingaku. Malam itu, di bawah saksi bisu dinding-dinding kayu rumahnya, kami merayakan kemenangan cinta atas waktu dan kesepian. Murni menunjukkan sisi dirinya yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Di balik penampilannya yang terlihat tenang dan terkendali, ia menyimpan api cinta yang begitu membara. Ia menyerahkan seluruh dirinya kepadaku tanpa sisa, membiarkan aku menjelajahi setiap inci perasaannya yang selama ini tersembunyi. Keintiman yang kami bangun malam itu bukan hanya fisik, melainkan sebuah proses penyembuhan bagi luka-luka lama yang pernah ia rasakan. Aku merasakan setiap getaran tubuhnya sebagai sebuah ungkapan syukur, dan aku berjanji dalam hati untuk terus memberikan kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Saat kami akhirnya menyatu dalam puncak kebersamaan, seolah-olah waktu berhenti berputar, dan dunia hanya milik kami berdua. Setelah badai kebahagiaan itu mereda, kami berbaring berdampingan, masih terengah-engah namun dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajah. Murni menyandarkan kepalanya di dadaku,
memainkan rambut di dadaku dengan jari-jarinya yang lentur. "Terima kasih, Aris," bisiknya dengan suara serak yang seksi. "Terima kasih telah bersabar menungguku. Aku sempat berpikir bahwa hatiku sudah mati, tapi kamu menghidupkannya kembali." Aku mengeratkan pelukanku, mengecup puncak kepalanya berkali-kali. Aku menyadari betapa beruntungnya aku bisa menjadi orang yang ia pilih. Di luar sana, mungkin banyak pria yang lebih tampan atau lebih kaya dariku, tapi takdir memilihku untuk menjadi penjaga hatinya. Malam semakin larut, dan udara desa yang dingin mulai menyusup ke dalam kamar. Namun kami tetap merasa hangat dalam dekapan satu sama lain. Kami menghabiskan sisa malam itu dengan bercerita tentang rencana-rencana kami di masa depan. Tentang bagaimana kami akan mengelola kebun bersama, tentang keinginan kami untuk melakukan perjalanan kecil ke kota, dan tentang bagaimana kami akan menghadapi dunia sebagai satu kesatuan. Tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang, karena bagi kami, yang terpenting adalah kenyataan bahwa kami saling memiliki. Murni yang dulu dikenal sebagai janda kembang yang dingin, kini telah bertransformasi menjadi seorang istri yang penuh kasih dan kehangatan. Kisah cinta kami adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia atau status sosial. Ia datang pada waktu yang tepat, kepada orang yang bersedia berjuang dengan tulus. Bagi Murni, aku adalah cahaya yang menembus kegelapan masa jandanya, dan bagiku, Murni adalah permata yang paling berharga yang pernah kutemukan. Kami tahu perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mulus. Namun dengan fondasi kepercayaan dan keterbukaan yang telah kami bangun, aku yakin kami bisa melaluinya. Malam pertama kami bukanlah akhir dari sebuah penantian, melainkan awal dari sebuah petualangan panjang yang penuh dengan warna-warna romansa yang baru saja dimulai. Kini, setiap kali aku melihat Murni tersenyum saat menyiram bunga di pagi hari, aku selalu teringat pada malam yang sakral itu. Malam di mana debaran jantung kami menjadi saksi bisu atas bersatunya dua hati yang sempat ragu. Aku bersyukur bahwa aku tidak menyerah pada tembok tinggi yang ia bangun. Karena di balik tembok itu, terdapat sebuah taman hati yang begitu indah, yang hanya ia persembahkan khusus kepadaku. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa kesabaran dan ketulusan adalah kunci utama untuk memenangkan hati seseorang, sekeras apapun ia mencoba menutup diri. Dan bagi Murni, ia kini telah menemukan rumah yang sesungguhnya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan ditinggalkan lagi.